sebuah wilayah hutan di Sumatera, dan kehidupan di dalamnya yang tak banyak orang tahu. Disebut orang Kubuh yang bodoh dan primitif. Dalam banyak hal, orang rimba lebih maju dari kita. Kelompok Tumenggung Belaman Badai sudah berulang kali berpindah karena kepentingan pemilik kelapa sawit. Butet! Bungo, ayo belajar. Bungo menunjukkan kepada kita untuk apa kita berada di sini. Jadi ini hanya urusan satu orang anak bernama Bung. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu kembali dalam acara Kultum Kuliah 7 Menit seri Misionaris. Hari ini kita akan membahas tentang Herbert Michel, saudara-saudara. Topik kita hari ini adalah A Story of Neil. Saudaraku, film yang tadi kita tonton adalah kisah tentang sekolah rimba yang dirintis oleh Butet, seorang Indonesia yang mengajar anak-anak dari suku anak dalam di Jambi. Namun saudaraku, jauh sebelum Butet datang, tahukah saudara sudah hadir terlebih dahulu Herbert Michel, seorang Amerika tahun 1936, masuk ke hutan rimba suku Kubu atau suku anak dalam ini, saudara. Dia diutus oleh CMA, Christian Missionary Alliance, atau yang kemudian dikenal dengan GKII atau Kingmi, saudara-saudara. Nah, saudara, Herbert Michel ditemani oleh Frederick Tobing serta dua orang Kristen lain dari suku itu. Nah, saudara, semula mereka agak ragu untuk bisa menemukan suku anak dalam orang-orangnya di hutan belantara karena suku ini suka berpindah-pindah, dan saat ada yang meninggal atau kemalangan, mereka akan membawa semua barangnya meninggalkan daerah rumah mereka. Tetapi puji Tuhan, kemudian setelah berusaha berjuang beberapa lamanya, kemudian mereka menemukan suku yang mereka tuju itu. Nah, di situ Herbert Michel dapat tersenyum. Lalu Tobing membuka pembicaraan dengan kepala suku yang mengatakan bahwa ini adalah Herbert Michel. Dia mau bercerita kepada mereka tentang seorang kepala suku besar yang memberikan nyawanya sebagai korban untuk kematian umat manusia. Kepala suku itu berpikir sebentar. Kemudian setelah berpikir berapa lama, ia mengizinkan untuk Herbert untuk bercerita tentang kepala suku besar itu. Lalu Herbert menceritakan siapa kepala suku besar itu, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati bagi umat manusia. Bagaimana dia menceritakannya? Dia memotong dua batang kayu lalu dibentuk dalam bentuk salib. Lalu dia mengatakan bahwa Yesus tersalib. Dia mati di atas kayu salib. Lalu kepala suku bertanya, bagaimana orang bisa mati di atas kayu, berdiri di atas kayu? Lalu Herbert Michel mengatakan, iya, karena dia dipaku tangannya dan kakinya sehingga mengeluarkan darah dan mati di atas kayu salib. Apa itu paku? Kepala suku tidak mengerti. Herbert Michel berusaha mencari cara menjelaskan berhari-hari. Akhirnya setelah selesai makan, dia mendapatkan satu kaleng, satu kotak, dan di dalam kotak itu ketika dibuka, rupanya ada bunyi-bunyian dan isinya adalah paku. Lihat, ia berkata, inilah paku. Ini yang orang Romawi pakai untuk menyalibkan Yesus di kayu salib. Wah, orang-orang dari suku anak dalam itu berkata, inilah paku, inilah paku. Dan pada akhirnya kepala suku, yaitu Depati Muit, menyerahkan dirinya, dibaptiskan, dan mau mengikuti Tuhan menjadi orang Kristen. Dan bukan hanya dia, tetapi juga masyarakatnya.
anggota-anggota sukunya mau mengikut Yesus. Lalu Herbert Mitchell bertanya, di mana suku-suku yang lain tinggal di dalam hutan ini? Kepala suku itu berkata, di sekitar-sekitar sini. Antarkan aku, berapa lama sampai di sana? Kepala suku mengatakan kurang lebih 2 minggu. Tapi Herbert mengatakan, oh 2 minggu? Waduh, cadangan makanan hanya untuk 2 hari. Tapi saudara, apa yang dijawab oleh kepala suku itu? Oh, bisa. Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Ia akan memberikan kita cukup makanan. Puji Tuhan untuk imannya. Biarlah kiranya cerita tentang Herbert Mitchell yang melayani dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk mencintai jiwa-jiwa yang di pedalaman,